Pada kesempatan kali ini, perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Muhammad Dimas Aditya dengan NIM 2227045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya dengan judul Pengelolaan Keuangan pada kampus IAIN Lok Sumawe. Pengelolaan keuangan adalah elemen penting untuk mendukung keberlanjutan serta kualitas pendidikan di perguruan tinggi, termasuk di kampus IAIN Lok Sumawe. Nah, dalam video ini, kita akan membahas beberapa hal, mulai dari konsep dasar pengelolaan keuangan, sumber pendanaan, jenis pengeluaran, sampai tantangan yang dihadapi. Mari kita mulai. Yang pertama, konsep dasar pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan perguruan tinggi melibatkan beberapa proses penting, sama halnya dengan fungsi dari manajemen, begitupun pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan juga pengawasan dana. Nah, pada kampus IAIN Lok Sumawe, pengelolaan ini mengikuti prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan juga efisiensi. Transparansi berarti semua informasi keuangan terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Misalnya, laporan keuangan harus disampaikan secara jelas kepada para pemangku kepentingan. Lalu ada yang namanya akuntabilitas. Akuntabilitas menuntut kampus untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Dengan prinsip ini, setiap dana yang diterima, baik itu dari pemerintah maupun sumber lainnya, harus digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan dan juga pengembangan kampus. Lalu, ada yang namanya efektivitas, yakni memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mendukung tercapainya tujuan institusi, seperti meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan efisiensi di sini menekankan pada penggunaan dana yang bijak agar tidak terjadi pemborosan. Nah, lalu yang kedua, ada sumber pendanaan. Sumber dana perguruan tinggi biasanya berasal dari anggaran pemerintah dan juga pendapatan mandiri. Nah, pada kampus IAIN Lok Sumawe, dua sumber utamanya yaitu ada rupiah murni ataupun RM, yang mana dana yang bersumber langsung dari APBN, tanpa pinjaman ataupun hibah. Nah, yang kedua, ada namanya PNBP ataupun penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini termasuk pendapatan dari uang kuliah tunggal ataupun UKT dan biaya akademik lainnya. Selain itu, perguruan tinggi juga berpotensi mendapatkan dana dari hibah, kemitraan dengan swasta, sampai donasi dari alumni. Contohnya nih, hibah penelitian bisa digunakan untuk mendukung inovasi di bidang pendidikan. Nah, yang ketiga, jenis pengeluaran. Pada setiap perguruan tinggi, tentunya pengeluarannya juga bermacam-macam. Nah, pada kampus IAIN Lok Sumawe, pengeluaran ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengeluaran opsional harian. Di sini termasuk seperti gaji dosen ataupun staf, biaya listrik, dan juga pemeliharaan fasilitas. Lalu ada pengeluaran akademik. Nah, ini untuk mendukung proses belajar mengajar, termasuk di situ ada pengadaan bahan ajar, buku, ataupun alat-alat laboratorium. Lalu ada pengeluaran penelitian dan juga pengembangan. Misalnya biaya publikasi jurnal ataupun partisipasi dalam konferensi ilmiah. Lalu ada pengeluaran infrastruktur. Di sini untuk pembangunan gedung baru, renovasi, ataupun pembelian alat teknologi. Nah, lalu ada pengeluaran teknologi informasi. Hal ini berfungsi untuk pengembangan sistem e-learning ataupun keamanan jaringan. Nah, pada fase transisi menjadi universitas, di kampus IAIN Lok Sumawe ini pengeluarannya difokuskan pada akreditasi program studi. Misalnya untuk mendaftarkan akreditasi di Lamdik diperlukan biaya yang cukup besar. Dengan 26 program studi, total dana yang dibutuhkan tentunya sangat lumayan. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kampus IAIN Lok Sumawe. Nah, subjudul yang keempat yaitu
tantangan dalam pengelolaan keuangan. Tantangan utama pada IAIN Loksmawe adalah keterbatasan anggaran. Dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar, terutama untuk akreditasi tadi, perguruan tinggi harus mampu nih menentukan prioritas pengeluarannya. Selain itu, kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri juga nih bagi kampus. Sebagai contoh, perubahan regulasi keuangan memerlukan adaptasi cepat dari pihak kampus. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, kampus IAIN Loksmawe bisa mencari sumber pendanaan alternatif seperti kerjasama dengan pihak swasta ataupun hibah dari lembaga donor. Nah, strategi lain adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau dan juga mengontrol anggaran secara real time. Nah, dari pembahasan kita tadi bisa kita simpulkan, pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mencapai visi misinya. Nah, pada kampus IAIN Loksmawe, meskipun menghadapi tantangan, pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan juga efisiensi. Upaya untuk meningkatkan status menjadi universitas memerlukan dukungan finansial yang besar tentunya, sehingga kolaborasi dan juga diversifikasi sumber dana itu sangat penting. Baik, semoga pembahasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran jelas tentang pengelolaan keuangan pada kampus IAIN Loksmawe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.